Cara menyampaikan sesuatu secara tersirat, kita pernah mengatakan atau mendengar ucapan-ucapan tajam atau penuh maksud tersirat. Walaupun kita mengucapkannya dengan maksud bergurau dan sambil tertawa, kata-kata itu pasti akan meninggalkan kesan tertentu bagi lawan bicara. Tetapi biasanya orang menggunakan cara itu untuk melampiaskan kekesalan yang ada dalam diri mereka karena tidak ingin menunjukkan amarah secara belak-belakan atau memancing pertengkaran. Orang yang mengatakan ucapan-ucapan penuh maksud tersirat seringkali adalah orang yang nyaris meledak akibat kekesalan yang kian menumpuk, atau orang yang bersikap sinis karena lawan bicara tidak menanggapi pembicaraan dengan serius. Suasana hatinya yang buruk itulah yang membuatnya mengeluarkan kata-kata tajam. Ketika mendengar seseorang mulai mengucapkan kata-kata bernada sinis, aku menganggapnya sebagai tanda bahwa aku harus mulai menjaga jarak darinya. Aku punya seorang teman yang selalu terlambat 30 menit, selalu, setelah menahan diri beberapa kali, akhirnya aku pun memberinya peringatan. Kukatakan kepadanya bahwa ia tidak seharusnya terlambat bila ia menghargai janji kami dan kuharap ia bisa mengatur waktu dengan baik. Temanku itu meminta maaf dan berubah selama beberapa saat, tetapi kemudian kembali lagi ke kebiasaan lamanya. Aku kesal, tapi tidak ingin mengulangi apa yang pernah kukatakan kepadanya. Jadi setelah itu, ketika harus bertemu dengannya, aku akan mulai berkata dengan nada sinis, "Kau pasti akan datang terlambat, jadi sebaiknya kita bertemu di toko buku saja, setidaknya aku bisa membaca buku sambil menunggu, atau bila kami berjanji bertemu jam 2, aku akan berkata, kau pasti baru akan muncul jam 4 nanti, bukan?" Temanku menyadari kata-kataku yang tajam dan mulai bersikap defensif, yang membuat hubungan kami berubah tidak nyaman. Menyadari bahwa kami berdua merasa tertekan, aku pun memutuskan menjaga jarak darinya selama beberapa saat. Kami bisa saja saling meminta maaf dan melupakan segalanya, tetapi kami tidak melakukannya, karena aku tahu kata-kata tajam itu adalah akibat dari kekesalan yang sudah bertumpuk sekian lama. Pada tahap ini, emosi pasti sudah memuncak dan kita akan dengan mudah menyalahkan orang lain bila mencoba menyelesaikan masalahnya pada saat itu juga. Apabila kekesalan dalam hati kita membuat kita mulai sering melontarkan kata-kata tajam dengan maksud melukai, sebaiknya kita menghentikan hubungan itu. Untuk sementara, dengan begitu, kita mengakui bahwa kita sama-sama merasa lelah dan sebaiknya memberi waktu kepada satu sama lain. Jika menjaga jarak, kita akan bisa memikirkan alasan di balik kekesalan kita dan menenangkan diri sehingga emosi kita tidak akan meledak-ledak. Menurut pengalamanku, daripada marah-marah dan menuduhnya tidak bertanggung jawab karena selalu melanggar janji, aku bisa menenangkan diri dan menyadari bahwa kenyataan ia selalu melanggar janji menandakan bahwa ia tidak menganggapku penting dan hal itu membuat perasaanku tidak senang. Jika kalian adalah tipe orang yang dilanda penyesalan setiap kali melontarkan kata-kata tajam, kusarankan kalian menjaga jarak saja.